Shalom jemaat Tuhan, kembali lagi bertemu dengan saya Pendeta Prapto. Dan hari ini saya akan melanjutkan poin yang kelima dari Amsal 6 ayat 16 sampai dengan yang ke-19. Saya harap di poin-poin yang sudah saya bagikan itu tetap menjadi satu hal yang kita ingat ya, bahwa ada hal-hal yang Tuhan tidak suka atau Tuhan benci dalam kehidupan kita. Kalau di poin keempat kemarin kita belajar mengenai kita harus menjaga hati kita supaya kita tidak merencanakan hal-hal yang jahat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita atau orang lain. Dan hari ini saya percaya Bapak Ibu Saudara semuanya juga dalam keadaan baik ya, selalu sehat ya. Ya, itu doa kami sebagai rohaniawan ya. Dan saat ini saya mengajak kepada kita semuanya langsung melanjutkan poin kelima dari apa yang Tuhan benci supaya tidak kita lakukan ya. Yang kelima ada di ayat yang ke-18. Atau lebih mudahnya supaya kita boleh mengingat kembali, dibaca dari ayat 16 lagi ya, 16 sampai dengan yang ke-18. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana jahat, dan yang kelima, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Yang kelima, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Apa yang dimaksud dengan kaki yang segera lari menuju kejahatan? Itu berbicara mengenai respon kita. Ya, sikap kita terhadap segala sesuatu yang negatif dan langsung kita respon dengan negatif pula. Sehingga memunculkan atau melakukan hal yang jahat. Suatu misal kita mendapatkan cerita nih, seumpama saya mendapatkan cerita dari orang lain yang mengatakan bahwa kamu dijelek-jelekin loh si A, kamu difitnah, kamu di ini. Kamu harusnya bersikap dong, kamu harusnya melawan, kamu harusnya. Ada orang-orang yang menyampaikan hal semacam itu. Dan kemudian respon saya juga mengikuti apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Nah, itu yang disebut dengan respon atau kaki yang segera melangkah, merespon segala sesuatu dengan cepat tanpa berpikir atau merenungkan kembali. Ya, itu yang disebut dengan kaki yang segera lari menuju kejahatan. Dapat kabar apa, responnya langsung negatif. Dapat kabar apa, responnya selalu langsung negatif. Dan kemudian bertindaknya juga negatif. Hal inilah yang juga dibenci oleh Tuhan. Mungkin kalau Bapak Ibu Saudara memiliki asisten rumah tangga mungkin ya. Dan asisten rumah tangganya ada 5. Dan di antara 5 ini mungkin ada yang tidak jujur atau nakal. Lalu kemudian melakukan segala sesuatunya dari 5 ini masing-masing memberikan input kepada kita. Masukan kepada kita, oh ini begini. Nah, kalau kita tidak merenungkan kembali ya, tidak memikirkan kembali dari apa yang disampaikan oleh para asisten rumah tangga kita, lalu kemudian kita langsung mengeksekusi tanpa melihat kebenarannya terlebih dahulu, itu yang disebut dengan kejahatan. Jadi kayak mengambil keputusan, mengambil langkah tanpa melihat secara luas. Karena sudah ada 4 atau 5 orang menyampaikan sesuatu yang bersifat negatif, kita tidak selidiki dulu karena sudah ada 4 orang ngomong. Lalu kemudian kita bertindak berdasarkan apa yang kita dengar. Padahal mungkin yang kita dengar dari 5 orang itu adalah kisah yang salah. Inilah yang disebut kaki yang segera lari menuju kejahatan. Sikap atau respon kita terhadap segala sesuatu yang kita dengar tanpa kita kita cari dulu kebenarannya, lalu kita mengambil keputusan dengan mengeksekusi si A dengan cara yang salah. Ketika kita melakukan hal itu, maka kita disebut sebagai orang yang melangkah segera menuju kepada kejahatan atau mengambil keputusan yang salah, dan Tuhan tidak berkenan terhadap hal semacam itu. Jadi
Keputusan-keputusan yang kita ambil itu diperhatikan oleh Tuhan. Apa yang menjadi pikiran kita, Tuhan perhatikan. Kemarin kita belajar itu ya. Ketika orang mulai berpikir saya sedang merencanakan segala sesuatu yang jahat nih, Tuhan sudah melihatnya. Dan dalam perencanaan itu pun Tuhan sudah membenci hal itu. Dan ketika kita sudah merenungkan, lalu kemudian kita tidak memikirkan secara secara jernih, lalu kemudian kita langsung mengambil keputusan atau eksekusi dengan cara emosi mungkin, terlalu percaya dengan omongan orang mungkin, ya, mengambil sesuatu yang salah dan mengeksekusinya, maka kita juga melakukan hal yang salah. Mulai memikirkan dengan cara yang salah, dipandang salah oleh Tuhan, apalagi mengambil keputusan tanpa memikirkan hal yang baik, itu pun dipandang salah oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, setiap hari kita diperhatikan oleh Tuhan, setiap hari kita diselidiki oleh Tuhan. Jadi marilah kita dalam segala sikap hidup kita bukan manusia sempurna. Ada kalanya kita jatuh dalam setiap keputusan atau tindakan kita. Tapi selalu ada kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita memperbaharui segala sesuatunya. Jadi kalau kita melakukan yang 5 dari 5 ini mungkin kita melakukan salah satunya salah, masih ada kesempatan untuk kita memperbaharui diri kita sendiri. Supaya pribadi Tuhan tercermin dalam kehidupan kita. Kita bukan orang yang jahat, kita bukan orang yang suka memfitnah, kita bukan orang yang mengambil keputusan gerusa-gerusu padahal itu salah. Kita bukan orang yang merencanakan yang jahat kepada orang, dan kita juga bukan orang yang mencelakai orang lain, ya. Jadi mari kita terus memperbaharui diri kita hari demi hari. Jadi poin yang kelima ini adalah kaki yang segera lari menuju kejahatan atau mengambil keputusan yang tergesa-gesa, ya. Jadi ini adalah sikap atau respon kita terhadap apa yang kita dengar. Jangan sampai itu yang kita dengar adalah salah, lalu kemudian kita meresponnya dan kemudian kita mengambil tindakan yang salah juga untuk orang lain. Tuhan tidak berkenan akan hal itu juga. Jadi kiranya di poin yang kelima ini menambah pengetahuan kita tentang apa yang dibenci oleh Tuhan. Jadi kalau boleh sederhananya adalah slow respon gitu ya. Ketika kita mendengar berita, ya kita dengar dulu, kita cerna lagi, kita renungkan lagi, lalu kemudian kita juga minta doa, kita berdoa kepada Tuhan, minta bimbingan Tuhan, apakah kita harus bertindak seperti ini atau kita harus bertindak seperti ini. Biarlah Tuhan yang akan menuntun kita. Jadi jangan mengambil keputusan pada saat kita dalam kondisi hati atau pikiran yang tidak dalam kondisi baik-baik saja. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, terpujilah Tuhan kalau hari ini kita sudah belajar poin yang kelima. Dan poin yang keenam dan 7 itu sepertinya paket. Jadi ketika saya membahas poin yang keenam, itu sepertinya juga masuk ke poin yang ketujuh. Jadi kurang satu lagi, kita akan membahas 6 bahkan 7 hal yang dibenci oleh Tuhan. Kiranya Tuhan menjaga hati kita dan Tuhan menuntut kita sehingga kita tidak mengambil keputusan yang gerusa-gerusu, tetapi keputusan yang dipimpin oleh Allah. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman pada hari ini. Biarlah firman-Mu ini boleh menuntun kami semuanya, agar kami tidak mengambil keputusan yang dalam kondisi emosi, sehingga kami tidak segera mengambil keputusan yang salah Tuhan, tetapi keputusan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Bimbing kami ya Bapa. Mungkin kami dalam kondisi hati yang tidak dalam kondisi baik, lalu kemudian kami mendengarkan berita-berita yang tidak menyenangkan tentang kami. Tuntun kami agar kami tidak mengambil keputusan yang salah dalam kondisi kami sedang emosi. Bimbing kami untuk kami tidak berlaku yang jahat, tidak menuju kepada yang jahat, tetapi selalu mengutamakan Tuhan sebelum kami mengambil keputusan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Bimbing kami dalam segala keadaan, kesehatan, pekerjaan, rumah tangga, semuanya kami serahkan dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, serahkan diri padamu, haleluya, amin.